Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita masuki pelajaran, ketua kelas tolong disiapkan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa yang selesai. Baik. Ibu akan mengecek kehadiran satu persatu yang anak ibu ya. Absen, Al-Zaki, hadir, Anggia, hadir, Anindya, hadir, Bella, hadir, Clara, hadir, Eka Pramudia, hadir, Fathan Raga, Ibu. Helen Lu, hadir, Indah Sukma Melati, hadir, Jihan Ofia Afitri, hadir, Hafizatun Nafi'ah, hadir, Lulu Asifah, hadir, Emri Faud, hadir, Emri Taula Mubarak, hadir, Misrawati, hadir, Malki, Muhammad Adrensa, Ibu. hadir, Muhammad Firman. Oh, Muhammad Firman sakit? Ya, Bu. Ya. Muhammad Firman sakit. Naufal, hadir. Nur Naisyara, hadir. Rizky Dwi Alfianda, Rizky Septivina, hadir. Sirli Nailatul Husnia, hadir. Yola Yolanda, oh ya si Yola Yolanda izin. Taufik Kurama, sakit ya, oke. Berarti ada anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini ya, baik. Sebelum kita masuki materi selanjutnya, ibu berikan proses kepada kalian, ambil kertas satu
masuk pada materi novel. Dari novel di sini nanti ini adalah KD kita. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi pada tes ulasan tentang kualitas karya. Ini pada minggu kemarin. Sedangkan pada hari ini kita membahas poin 3.12 yaitu menelaah struktur dan kebahasan tes ulasan khususnya pada novel. Jadi hari ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian dari KD ini tujuan pembelajaran kita melalui model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menentukan struktur tes ulasan dan kaidah kebahasaan. Itu yang pertama, kalian harus bisa menentukan strukturnya. Dan yang kedua, nanti kalian bisa menentukan isi dari tes ulasan. Dan yang ketiga baru menguraikan keunggulan dan kelemahan dari tes ulasan. Bagaimana cara menguraikan keunggulan dan kelemahan ini? Ini nanti ada pada bagian strukturnya. Pada bagian struktur tes ulasan di situ dijelaskan nanti ada keunggulan dan kelemahan yaitu pada bagian evaluasi. Ya? Paham? Oke. Paham ya? Kemarin sudah Ibu singgung apa itu tes ulasan. Ya. Mbak perhatikan anak-anak Ibu semuanya. Tes ulasan minggu kemarin sudah Ibu juga menjelaskan apa itu tes ulasan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian buka di buku paket halaman 166. 166, silakan anak-anak Ibu buka buku paket halaman 166. Sudah? Sudah. Oke. Sudah ketemu? Di situ ada menentukan struktur tes ulasan. Tetapi kita sudah tahu apa itu tes ulasan. Coba kita baca apa itu tes ulasan. Kita mengingat kembali. Pengertian tes ulasan yaitu tes ulasan atau penilaian terhadap suatu karya atau novel, cerpen, drama atau film. Mengulas suatu novel, film, cerpen, dan drama mengharuskan kita untuk bersikap kritis. Sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan novel, film, dan drama itu sendiri. Oke. Jadi tes ulasan itu Ibu ulang kembali minggu kemarin yaitu menilai sebuah karya. Ya, menilai sebuah karya. Jadi tes ulasan itu disebut juga kemarin ciri-cirinya adalah seperti tes resensi. Paham? Mantap anak-anak Ibu. Hari ini semangat ya. Ini pengertian tes ulasan. Nah, hari ini kita tadi sudah tahu tes ulasan ya. Kemudian kita masuk berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu ada tiga tes ulasan. Yang pertama coba baca. Tes ulasan informatif. Tes ulasan informatif. Yang kedua, tes ulasan kritis. Yang ketiga, Tes ulasan deskriptif. iya, tes ulasan deskriptif. Jadi masing-masing tes ulasan ini kita akan jelaskan satu per satu. Kira-kira siapa yang tahu mengenai tes ulasan informatif? Informatif itu sama dengan informasi. Siapa yang tahu? Ya. Ya. Belum paham? Ada yang tidak tahu? Oke, ini penjelasan itu. Tes ulasan informatif. Tes ulasan informatif, coba baca sedikit saja. Satu. Tes ulasan informatif adalah tes ulasan yang memiliki gambaran singkat, padat, dan umum sebuah karya. Dah, cukup. Berarti tes ulasan informatif ini tes ulasan yang memiliki gambaran secara
kedua, tes ulasan deskriptif. Coba Intan baca nak, apa itu? Sedikit saja bacanya. Teks ulasan deskriptif adalah teks ulasan berisi gambaran identitas bagian karya. Iya, tes ulasan deskriptif adalah tes ulasan yang berisi gambaran secara detail, secara lengkap di situ. Ini yang disebut secara deskriptif, menggambarkan secara lengkap di situ. Sedangkan yang ketiga, tes ulasan kritis, yaitu coba Malki baca. Berisi ulasan suatu karya yang terperinci dan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu. Iya, dah cukup. Tes ulasan kritis, tes ulasan yaitu suatu karya yang terperinci. Ini adalah jenis-jenis dari tes ulasan. Paham Nana Ibu semuanya? Paham. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Oke. Ini tadi, minggu kemarin kita sudah tahu apa itu ciri-ciri tes ulasan. Apa tadi ciri-ciri tes ulasan? Siapa yang bisa mengulang lagi tanpa melihat di situ ciri-ciri tes ulasan tadi? Siapa yang bisa tadi? Ayo, ciri-ciri tes ulasan. Iya, kita. Strukturnya terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman, Bu. Iya, strukturnya terdiri dari orientasi. Ini sudah ya. Kemudian evaluasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ini adalah salah satu ciri dari tes ulasan. Yang kedua, menurut informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Sudah dijelaskan kemarin. Yang ketiga, opini berdasarkan fakta. Fakta apa? Fakta mana? Nyata, yaitu benar-benar terjadi. Itu fakta. Baru yang keempat, tes ulasan di sini disebut juga sebagai resensi. Tuh. Paham nak? Paham. Oke. Lalu kita lanjutkan. Ini struktur. Ini struktur. Ada bagian orientasi, ada bagian tafsiran, ada bagian evaluasi dan rangkuman. Jangan dilihat dari gambarnya Naruto ya. Ini sengaja buat gambar Naruto, bersemangat kalian belajar ya. Tuh, ya gambar Naruto ya nih. Itu sengaja buatnya. Jadi orientasi. Orientasi itu kira-kira apa? Orientasi. Kira-kira apa orientasi? Orientasi itu terletak pada bagian paling atas atau pertama. Ibarat kita seperti kepala kita itu orientasi terletak pada bagian atas dari tes ulasan tersebut. Nih, gitu. Maka di dalam tes ulasan ada orientasi, ya. Di dalam tes eksposisi, eksplanasi juga ada orientasi, ya. Eksplanasi disebut di situ identifikasi fenomena, tetapi kalau dalam tes ulasan orientasi pengertiannya sama, tetapi hanya istilahnya beda, gitu ya. Nah, jadi orientasi di sini berisi gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Tes ulasan tadi adalah menilai sebuah
Ibu, ya, evaluasi tadi sudah Ibu singgung. Ada di situ bagian kelemahan dari sebuah novel atau keunggulan dari sebuah novel. Kita menilai dari apanya? Dari segi bahasanya, baik dari segi isi dari novel tersebut. Baru kita buat rangkuman. Tak, anak-anak Ibu memang luar biasa hari ini ya. Luar biasa anak Ibu hari ini. Tadi kita sudah tahu strukturnya. Baru yang terakhir mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini yang pertama menggunakan konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Konjungsi itu adalah kata konjungsi adalah kata hubung. Ya, konjungsi merupakan kata hubung. Kata hubung penerang yang digunakan kata-kata bahwa, yakni yaitu. Apabila di dalam kalimat menggunakan kata bahwa, yakni yaitu itu menggunakan konjungsi penerang. Yang kedua, menggunakan konjungsi tempora. Tempora di sini adalah urutan waktu. Apa saja kata hubung yang digunakan? Yaitu sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang menyatakan urutan waktu. Baru yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. Apa saja konjungsi penyebabnya itu? Karena, sebab, dan oleh karena itu. Baru yang terakhir menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Ditandai dengan kata apa? Jangan, harus, hendaknya. Apabila di dalam teks pembahasan ada menggunakan kata jangan, harus, hendaknya itu adalah kata-kata saran atau rekomendasi. Sebelum melanjutkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sekian. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tugas atau latihan? Ada pertanyaan yang tidak paham? Oke ya, baik Helen. Apa perbedaannya orientasi dan tafsiran? Orientasi dan tafsiran itu berarti pada bagian sebelum. Orientasi adalah tadi gambaran secara umum mengenai teks ulasan yang akan kita ulas. Tadi itu biasa terletak pada bagian awal. Sedangkan kalau tafsiran itu isi secara detail atau gambaran penjelasan dari orientasi tadi dijelaskan secara gamblang di situ ya pada bagian orientasi. Paham nak? Sudah Bu. Oke, paham. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang kurang paham? Ada lagi? Tidak Bu. Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah Bu. Oke. Mengenai kaidah sudah paham? Sudah. Sudah mengenai strukturnya? Sudah mengenai isinya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita Ibu berikan tugas LKPD, kemarin Ibu sudah bagi kelompok. Kita tetap memakai kelompok belajar. Ya, kelompok belajar Ibu hanya mengingatkan kembali. Ibu nanti langsung membentuk kelompok ya nak. Yang kelompok pertama Misrawati, Yola Yolanda, Helen, Mai dan Naila. Kelompok 2 Jihan, Fiza, Indah, Nindya. Kelompok 3 Bella, Clara, Lulu, Kuntum. Kelompok 4 Deka, Rizky, Morgi, Firman. Kelompok 5 Andre, Aga, Faul, Barok. Nah, sekarang bentuk kelompoknya. Kelompok 1 biasa di tempat di mana, kelompok 2 di mana biasanya? Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
Satu, dua, tiga. Tuh, ke sana. Kelompok 4 ini bingung mau gimana. Ya, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Maju lagi. Sayang, baju masukkan sayang. Sudah? Kemudian Ibu bagi LKPD-nya. Bagi LKPD nanti. Ini kan mengenai novel. Jadi panjang ya. Ibu sudah sediakan novelnya. Kalian menentukan struktur dan kaidah pembahasan ada di situ. Itu pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab di kertas selembar ini setiap kelompok. Paham? Oke. Langsung dikerjakan yang sudah dapat. Ibu kasih waktu 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit. Lihat. Oke. Kerjakan. Ibu kasih waktu sekarang pukul 11:03. Berarti nanti sampai pukul 10. Ya, Ibu kasih waktu sampai 20 menit, berarti sampai 11:25. Ya, 11:25. Kerjakan ya sekarang. Kerjakan. Kerjakan. Ya, biar lebih rapi, nak. Biar lebih rapi, kalian buat seperti ini. Nomor 1. Ini adalah bagian struktur. Ini kalimatnya. Jadi kalian tuliskan yang pertama struktur orientasi. Kalimat pada bagian orientasi itu mana saja? Tuliskan di sini. Nah, kemudian bagian apa lagi? Setelah orientasi apa lagi? Ya, tafsiran. Tafsiran. Tuliskan mana yang bagian tafsiran. Tuliskan. Setelah tafsiran apa lagi? Evaluasi. Evaluasi. Tuliskan kalimatnya. Setelah itu yang terakhir. Pengumuman. Buat seperti ini ya. Nah, kemudian ini pada bagian struktur soal nomor 1. Dan nomor 2 KI. Ini struktur. Ini KI. Bagaimana cara membuat kelompok kolomnya? Bagi saja dua. Ini Pak kaidah pembahasan. Kaidah pembahasan ada berapa di situ tadi yang dijelaskan? Ada 4. Tuliskan 1. Menggunakan konjungsi penerang. Ya, konjungsi penerang.
Biar semangat kalian ya. Dengan gambar Naruto bisa kalian semangat. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Mantap. Mantap ya. Biar lebih jelasnya bisa dibuka halaman 166 ya. Dibuka halaman 166 untuk panduan. Mantap sekretaris kita ya. Wakil sekretaris. 14. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ada waktu 10 menit lagi. Kalau yang tidak paham tanyakan ya, Anak Ibu. Ini mengenai soal pretest ini masih banyak yang belum paham pada kita berikan lagi soal yang sama. Kalau yang sudah siap nanti sampaikan sama Ibu ya setiap kelompok, walaupun belum habis waktunya, sampai waktunya, kalau udah siap saya udah siap Bu. Dan tuh ada Pak. Udah? Siap? Udah siap nih ya kelompok 3? Tinggal sedikit lagi kelompok 3. Kelompok 5 udah siap? Sedikit lagi oke. Kelompok 4? Iya, oke. Kelompok 2? Kelompok 2? Sedikit lagi cek. Kelompok 1? Sudah, mantap. Tinggal apa lagi ya? Tulis namanya ya nak ya. Tulis nama setiap kelompok. Setiap kelompok ditulis nama.
rata-rata lihat tinggal kaidah perbahasaannya. Sudah tulis nama kelompoknya ya. Kalau sudah tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya di bagian apa saja atau bawah pun tak masalah. Ya. 5 menit lagi waktunya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Siap-siap. Ingat, pada konjungsi penerang kata-kata apa saja yang digunakan? Bahwa, ya, yakni itu, yaitu di konjungsi penerang. Konjungsi temporal apa saja kata yang digunakan yaitu sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Konjungsi penyebab apa saja kata yang digunakan? Konjungsinya karena, Sebab, oleh karena itu. konjungsi yang menyatakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Ini Jangan bersaja. nah kata-kata itu kata-kata yang digunakan. Tulis nama. Nama kelompoknya jangan lupa. Sudah ya, ya. Nanti tinggal bacakan hasilnya. Sudah? Sudah? Oke, ya. Mantap. Nah, ya. Baca ke depan ya. Setiap kelompok ada wakilnya membaca ke depan. Perwakilan. Setiap kelompok baca ke depan satu-satu. Jadi siapa? Setiap kelompok siapa yang membaca? Ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Sambil menunggu ini kertas pretest ibu bagikan, nanti post test ibu berikan post test lagi, nanti di selembar kertasnya lagi ya. Bagikan. Dan disimpan dulu ini nanti untuk terakhir jam terakhir. Pas ya? Satu lagi. Udah ibu koreksi, bisa kalian lihat hasilnya. Tapi simpan dulu, nanti baru post test ibu berikan soalnya. Ella, ada masalah. Simpan dulu kertas itu. Dan siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, kelompok 1 silakan maju. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Kelompok 1. Ya, Miss Rawati. Kelompok lain tolong menyimak ya dari hasil kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tentukan bagian struktur teks ulasan tersebut. Struktur teks ulasan novel Surat Kecil dari Tuhan adalah orientasi. Surat Kecil untuk Tuhan merupakan salah satu judul hasil karya sastra Agnes Danova yang berupa novel.
Novel ini mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesawanda Cantika. Ia terkena penyakit yang terbilang langka bernama rhabdomyosarcoma atau yang dalam bahasa awam dikenal dengan nama kanker jaringan lunak. Keke sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hal ini yang menjadikan kisahnya sangat menggugah. Tafsiran. Novel ini menceritakan Keke, seorang gadis yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada. Memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walau sudah bercerai. Dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya, dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Pada tahun 2003, kanker rhabdomyosarcoma menghinggapinya. Keke merupakan pengidap pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster, hingga terpaksa menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali, lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit mana-mana, ayah Keke tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, Keke bertahan untuk lebih dari setahun. Meskipun pada akhirnya Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal pada tanggal 25 Desember 2006. Evaluasi. Kelebihan dari novel karya Agnes Danoval ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Kelebihan lainnya adalah ini adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Novel ini juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Rangkuman. Namun sayangnya masih ada menarik dan sulit dimengerti. Sedangkan kelemahan yang dimiliki novel ini diantaranya kata-kata penulisan yang kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata kisah penulisan. Tetapi, dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, cerpen ini sangat mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. 2. Kaidah kebahasan teks ulasan novel Surat Kecil dari Tuhan adalah 1. Menggunakan konjungsi penerang. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan. 2. Menggunakan konjungsi temporal. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. 3. Menggunakan konjungsi penyebab. Tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan dulu. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 1. Bagi kelompok yang lain, ada yang memberi masukan atau saran, silakan untuk menanggapi kelompok 1. Kelompok 1, ada yang memberi saran atau masukan dari hasil kelompok 1 tadi? Kelompok 2? Oke, dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Menurut kami bagian struktur teks ulasan bagian rangkuman salah, Bu. Bagian rangkuman, coba lihat bagian rangkuman kelompok 1. Bagian rangkumannya? Bagian rangkumannya dari mana? Oh, bagian rangkumannya dari kata namun sayangnya itu. Kalau menurut kelompok 3, di situ masuk ke bagian mana? Masuk ke bagian namun sayangnya masih ada penulisan yang salah dan juga penulisan yang Itu masuk pada bagian evaluasi. Ya, masuk pada bagian evaluasi. Bagaimana kelompok 1? Sudah paham itu? Sudah. Oke. Sekarang tutup. Ada lagi kelompok lain yang memberi tanggapan? Ya, kelompok. Bu, menurut kelompok kami masih termasuk evaluasi. Iya. Oke, kelompok
kepada kelompok yang sudah menanggapinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2, silakan. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Tentukan bagian struktur teks ulasan tersebut. Struktur teks ulasan novel Surat Kecil dari Tuhan adalah orientasi. Surat Kecil untuk Tuhan merupakan salah satu judul hasil karya sastra Agnes Ganova yang berupa novel. Novel ini mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesa Wanda Cantika. Ia terkena penyakit yang terbilang langka bernama rhabdomyosarcoma atau yang dalam bahasa awam dikenal dengan nama kanker jaringan lunak. Keke sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hal ini menjadikan kisahnya sangat menggugah. Tafsiran novel ini menceritakan Keke, seorang gadis yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat beradab. Memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walaupun sudah bercerai. Dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Pada tahun 2003, kanker rhabdomyosarcoma menghinggapinya. Keke merupakan pengidap pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Setahun kemudian, yaitu pada 2004, kanker itu pun kembali lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit mana-mana, ayah Keke tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, Keke berhasil bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Meskipun pada akhirnya Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Evaluasi. Kelebihan dari novel karya Agnes Ganova ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Kelebihan lainnya adalah ini adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata yang sangat menyentuh. Novel ini juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Namun sayangnya masih ada penulisan yang salah dan juga ada penulisan yang kurang menarik dan sulit dimengerti. Sedangkan kelemahan yang dimiliki novel ini diantaranya kata-kata penulis yang kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata kiasan penulis. Rangkuman. Tapi dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, cerpen ini yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tidak menyerah. Kaidah kebahasaan teks ulasan novel Surat Kecil dari Tuhan adalah 1. Menggunakan konjungsi penerang. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan. 2. Menggunakan konjungsi temporal. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. 3. Menggunakan konjungsi penyebab. Tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada tanggapan atau saran, dipersilakan. Oke, silakan kita tekan dulu pada kelompok lain 1, 3, 4, 5 memberi tanggapan dipersilakan. Bu, Iya, kelompok 4 silakan Deka. menurut kelompok kami, hasil dari kelompok 2 mengenai satu sudah tepat. Tapi Kaidah kebahasaan kelompok 2 masih tadi kurang tepat disampaikan oleh kelompok 4. Ada lagi mau menanggapi? Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak
Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah memberikan saran dan tanggapannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. 1. Tentukan bagian struktur teks ulasan tersebut. Orientasi. Surat kecil untuk Tuhan merupakan salah satu judul hasil karya sastra Akses yang berupa novel. Novel ini mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesawanda Cantika. Ia terkena penyakit yang terbilang langka bernama rhabdomyosarcoma atau yang dalam bahasa awam dikenal dengan nama kanker jaringan lunak. Keke sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hal ini yang menjadikan kisah nyata sangat menggugah. Tafsiran. Novel ini menceritakan Keke, seorang gadis yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada. Memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walaupun sudah bercerai. Dan juga Pak Bos, ajudan sang ayah. Selain itu, Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayangi, yaitu Andi. Pada tahun 2003, kanker rhabdomyosarcoma menjadi Keke merupakan pengidap pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Keke sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya membuahkan hasil. Keke dinyatakan sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali, lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit mana-mana, ayah Keke tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan. Keke berhasil bertahan untuk lebih dari 1 tahun. Meskipun pada akhirnya Keke harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Keke meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Evaluasi. Kelebihan dari novel karya aktris Danovan ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Kelebihan lainnya adalah ini adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Novel ini juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah yang yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Namun sayangnya masih ada penulisan yang salah dan juga ada penulisan yang kurang menarik dari sudut ini. Sedangkan kelemahan yang dimiliki novel ini diantaranya kata-kata penulis yang kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata kiasan tersebut. Tetapi dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, cerpen ini mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. 4. Kaidah pembahasaan teks ulasan novel surat kecil dari Keke adalah menggunakan konstruksi benaran. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, menggunakan konstruksi temporal. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Menggunakan konstruksi penyebab tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Oke,
kami hasil dari kelompok 3 sudah benar dan tersusun rapi, Bu. Oke, hasil dari kelompok 3 baik dari strukturnya, dari kaidah kebahasaan sudah tersusun, sudah benar. Bagaimana kelompok lain? 1, 2, 3? Setuju. Setuju, iya. Memang benar tadi sudah Ibu lihat juga ya. Hasil dari kelompok 3 baik dari struktur dan kaidah kebahasaan sudah benar. Paham Ibu Yana ya? Sekarang kelompok 4 lagi maju. Kelompok 4 siapa yang membacakan? Ibu. Oke, Eka. Yang lain terima ya, Nak ya? Ya, Bu. Yang lain terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ingin membacakan diskusi kami. Orientasi surat yang Tuhan merupakan salah satu judul hasil karya sastra Agnes dan Nova yang berupa novel. Aku ingin mengisahkan tentang cerita seorang gadis bernama Niki atau kita siswawan. Kuat dikit Eka, suaranya. Kuat dikit suaranya. Ia terkena penyakit yang terbilang langka bernama rhabdomyosarcoma atau yang dalam bahasa awam dikenal dengan nama kanker jaringan lunak. Niki sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hal ini yang menjadikan kisahnya sangat membuka tafsiran. Novel ini menceritakan Kiki seorang gadis yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada. Memiliki dua orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sangat menyayanginya walaupun sudah bercerai. Dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Kiki juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya. Dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran sosok seorang kasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Pada tahun 2003, kanker rhabdomyosarcoma meninggalnya. Kiki merupakan pemuda pertama di Indonesia dari cantik ini pun berubah menjadi pusat. Dia terpaksa harus menjalani rangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Kiki seperti memotong, kering dan sering mual-mual. Keturunan Kiki dan keluarganya membutuhkan hasil. Kiki dinyatakan sembuh dan bisa kembali jalani aktivitas seperti sedia kala. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Itu sering ditolak di rumah sakit mana-mana. Ayah Kiki tidak pernah sekalipun menyerah untuk kenangannya. Kiki untuk memprediksi bahwa hidup Kiki tidak akan berhenti dari 3 bulan. Kiki berhasil dari setahun. Meskipun pada akhirnya Kiki harus menerima kenyataan bahwa dia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Kiki meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Evaluasi kelebihan dari novel karya Agnes dan Nova ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Dan lainnya adalah ini adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata yang sangat menyentuh. Novel ini juga mengajarkan kita agar kita dan tabah menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Namun sayangnya masih ada penyusun yang salah dan juga ada penyusun yang kurang menarik dan sulit dimengerti. Sedangkan kelemahan yang dimiliki novel ini diantaranya kata-kata penulis yang kadang membuat membaca berimajinasi lain dan menafsirkan kata biasa yang penulis. Tetapi dengan menyampaikan kekurangan novel tersebut, cerpen ini mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dalam menghadapi cobaan seberat apapun itu, kita harus terus bangkit dan tidak menyerah. Rangkuman, tetapi dalam mengsampaikan kekurangan novel tersebut, cerpen ini mengajarkan kita tentang arti hidup yang sebenarnya. Dan menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk tidak menyerah. Kaidah bahasa teks ulasan novel surat dari Tuhan adalah: 1. Menggunakan konsistensi kebenaran. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Kiki tidak akan lebih dari 3 bulan. 2. Menggunakan konsumsi temporal. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. 3. Menggunakan konsumsi penyebab. Kelompok kami kaidah kekuasaan konsumsi penyebab tidak menemukan. 4. Menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi
masih pada bagian akhir teks. Kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada saran, masukan dari kelompok lain dipersilakan. Oke, berikan tepuk tangan pada kelompok empat. Ada yang berikan pada kelompok empat? Oke, dari kelompok dua, silakan. Kelompok kami dari kelompok 4 Ayah. kaitan perasaan masih kurang untuk yaitu kondisi penyebab pada terdapat dalam kalimat tidak dapat disebutkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Oke. Kelompok kami, Bu. Ya, paham itu kelompok 4. Kelompok 4 perhatikan mengenai struktur kalian sudah tepat, tetapi pada kaidah kebahasaan konjungsi penyebab pada kelompok 4 tidak menemukan. Seharusnya konjungsi penyebab itu adalah ada pada kali, yaitu menggunakan kata karena, sebab, dan oleh karena itu ada di situ kalimatnya. Paham itu? Oke, sekarang lanjut kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami. Lanjut. 1. Tentukan bagian struktur teks ulasan tersebut. Struktur teks ulasan novel Surat Kecil dari Tuhan adalah struktur teks orientasi. Kalimat Surat Kecil untuk Tuhan merupakan salah satu judul hasil karya sastra Agnes dan Nova yang berupa novel. Novel ini mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Kiki atau Gita Sesa Wanda Cantika. Ia terkena penyakit yang terbilang langka bernama rhabdomyosarcoma atau yang dalam bahasa awam dikenal dengan nama kanker jaringan lunak. Kiki sendiri merupakan pasien pertama di Indonesia yang terdeteksi terkena penyakit tersebut. Hal ini yang menjadikan kisahnya sangat menggugah. Tafsiran novel ini menceritakan Kiki, seorang gadis yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang sangat berada, memiliki 2 orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki, orang tua yang sangat menyayanginya walaupun sudah bercerai, dan juga Payus, ajudan sang ayah. Selain itu, Kiki juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya, dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Pada tahun 2003, kanker rhabdomyosarcoma mengidapinya. Kiki merupakan pengidap pertama di Indonesia. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster hingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan radiasi hampir setahun lamanya. Akibatnya, semua rambut Kiki sedikit demi sedikit mulai rontok, kulitnya mengering dan sering mual-mual. Ketekunan Kiki dan keluarganya membuahkan hasil. Kiki dinyatakan sembuh dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih parah dan mematikan. Meskipun sudah ditolak di rumah sakit mana-mana, ayah Kiki tidak pernah sekalipun menyerah untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Kiki tidak akan lebih dari 3 bulan, Kiki berhasil bertahan untuk lebih dari setahun. Meskipun pada akhirnya Kiki harus menerima kenyataan bahwa ia memang tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Kiki meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2006. Evaluasi. Kelebihan dari novel karya Agnes dan Nova ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Kelebihan lainnya adalah ini adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Novel ini juga mengajarkan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah dan yakin setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Rangkuman. Namun sayangnya masih ada penulisan yang salah dan juga ada penulisan yang kurang menarik dan sulit dimengerti. Sedangkan kelemahan yang dimiliki novel ini diantaranya kata-kata penulis yang kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata di saat penulis. Tetapi dengan mengesampingkan kekurangan novel tersebut, cerpen ini yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. 2. Kaidah kebahasaan teks ulasan novel Surat Kecil dari Tuhan adalah kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi penerang. Meskipun ratusan dokter memprediksi bahwa hidup Kiki tidak akan lebih dari 3 bulan, menggunakan konjungsi temporal. Tahun kemudian, yaitu pada tahun 2004, kanker itu kembali lebih
parah dan mematikan menggunakan konduksi penyebab. Tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. 4. Menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada saran atau masukan dari kelompok lain, dipersilakan. Oke, kita Oke, dari kelompok 2. Bisa? Menurut kelompok kami, hasil dari kelompok 5 sudah tepat dan kaidah kebahasaannya sudah benar, Bu. Kelompok kami. Berarti dari struktur dan kaidah kebahasaan sudah benar. Hasil dari kelompok ini mantap. Berikan tepuk tangan semuanya pada kelompok. Jadi sudah kita tahu hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tadi kita sudah mengetahui di mana kesalahan masing-masing kelompok. Kelompok 2, kelompok 1 tadi mengenai struktur, ya, mengenai struktur tadi. Kelompok 3 mengenai struktur tadi yaitu kata namun. Paragraf namun ini masih pada kelompok, masuk pada bagian evaluasi. Paham ya, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 3 tadi pada bagian struktur kaidah kebahasaan. Pada bagian kaidah kebahasaan itu kelompok 3 tidak ada konjungsi penyebab. Ini kalimatnya pada konjungsi penyebab tidak dapat disembuhkan karena kanker itu sudah terlalu menyebar. Ini hasil dari kelompok 2, kelompok 3 tadi ya. Jadi masing-masing kelompok sudah tahu kesalahannya di mana ya? Paham itu? Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Sri Nadia, silakan. Ada orientasi, Ya. dan evaluasi dan lakukan, Bu. Iya, struktur tes ulasan itu tadi ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan ada rangkuman. Siapa yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Oke, Misra, silakan. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ada konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan rekomendasi. Iya, kaidah kebahasaan itu ada konjungsi penerang, temporal, penyebab, dan ajakan atau rekomendasi. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi yang mau menambah? Ibu tambahkan sedikit kesimpulannya. Tadi struktur sudah dijelaskan, kemudian kaidah kebahasaan sudah, yaitu sekarang masuk pada bagian isinya. Ibu menyimpulkan isi dari teks ulasan tadi ada tiga. Yang pertama, isi teks ulasan deskriptif. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, kritis. Mantap anak-anak ibu semuanya hari ini ya sudah bisa menyimpulkan. Nah, sekarang hasil tugas yang tadi tolong kumpulkan sama ibu hasil tugasnya. Ini bukan ini nak. Ini untuk proses yang hasil diskusi tadi kumpulkan sama ibu. Hasil diskusi. Oke. Hasil diskusinya. Sudah dikumpulkan semua hasil diskusinya ya. Dan sekarang ibu berikan
Ya. Wih. Sudah semua? Ah. Baik anak ibu, tadi kita sudah menyelesaikan materi kita mengenai struktur teks ulasan. Ada kebahasaan struktur teks ulasan. Sekarang ibu memberikan jurnal refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Tolong anak ibu isi, tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini ya. Oke. Bu kasih waktu 5 menit ya anak ibu. Kumpulkan berdasarkan kelompok nanti ya. Ada yang sudah siap? Ya. Kumpulkan berdasarkan kelompoknya. Kumpulkan berdasarkan kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih kepada anak ibu semuanya sudah mengisi jurnal refleksi. Berarti kita sudah selesai hari ini materi kita mengenai membahas menentukan struktur teks ulasan. Untuk pertemuan berikutnya, anak ibu tolong dibaca mengenai menulis teks ulasan atau menyusun teks ulasan di situ pada lihat di buku cetaknya yaitu pada halaman 171 ya. 171 di situ mengenai menyusun teks ulasan. Bukan kita masuk pada materi tersebut. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Tolong ketua kelas disiapkan. Sudah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah.